Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Astri Nur Istiami dan Pak Tirto Prakoso di kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Setelah memahami konsep depresiasi dari segmen video sebelumnya, kita akan mempelajari cara menentukan besar depresiasi. Depresiasi diberlakukan di berbagai belahan dunia ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara terkait. Secara umum, ada sejumlah metode perhitungan depresiasi, yaitu metode garis lurus atau straight line, metode saldo menurun atau declining balance, metode unit produksi, ACRS, dan lain sebagainya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa perhitungan depresiasi yang berlaku adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Inilah kedua metode yang akan kita pelajari sekarang. Perlu diketahui juga bahwa depresiasi tidak terus-menerus diperhitungkan sepanjang usia pabrik, melainkan ada waktu pemberlakuan tertentu, misalnya 8 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Kita masuk ke metode pertama, yaitu metode garis lurus atau straight line depreciation. Dalam metode ini, dianggap bahwa penyusutan terjadi secara linear. Parameter pertama yang harus kita tentukan adalah tarif depresiasi sebesar 100% dibagi usia ekonomisnya. Kemudian, dasar penyusutan atau nilai terdepresiasi adalah selisih antara nilai awal dengan nilai sisa di akhir usia pemakaiannya. Rumusan di atas akan menghasilkan besaran depresiasi per tahun yang bernilai tetap, yaitu nilai awal dikurangi nilai sisa dibagi usia ekonomisnya. Inilah besar komponen depresiasi yang kita masukkan ke dalam cash flow. Di tiap akhir tahun, nilai sisa aset alias nilai bukunya dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Metode berikutnya adalah metode saldo menurun. Parameter tarif atau F bernilai 150% per usia ekonomis untuk metode saldo menurun dan 200% per usia ekonomis untuk metode saldo menurun ganda. Berbeda dengan metode garis lurus, di mana dasar penyusutan bernilai tetap, pada metode ini dasar penyusutan merupakan nilai bukunya, yang nilainya turun setiap tahun. Dengan demikian, nilai depresiasinya pun akan berbeda setiap tahunnya. Ini didasari konsep bahwa peranan suatu aset dalam berproduksi juga akan menyusut dengan penuaan aset tersebut. Di sini, kalian bisa melihat perbandingan karakteristik depresiasi berdasarkan metode yang digunakan. Untuk metode straight line, nilai depresiasi akan tetap dalam masa perhitungannya. Sedangkan pada metode double declining balance maupun metode declining balance, depresiasi akan bernilai besar di awal dan mengecil seiring dengan berakhirnya masa perhitungan depresiasi. Nah, sekarang silakan kalian coba soal-soal berikut ya untuk menjadi bahan latihan. Oke, setelah kita mempelajari cara menghitung pajak dan depresiasi, maka selanjutnya kita akan mampu menyusun cash flow pabrik. Kita akan coba di segmen video berikutnya ya. Sampai jumpa!